Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Anda semua juga dalam keadaan sehat walafiat, supaya kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Oke, baik. Pada hari ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Pembahasan kita pada minggu yang lalu masih pada satu bentuk fungsi manajemen, yaitu apa? Ada yang masih ingat? Perencanaan, Pak. Oke, bagus ya. Jadi satu fungsi manajemen sudah kita bahas, yaitu planning atau perencanaan. Nah, baik. Untuk hari ini kita akan membahas fungsi yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian, ya. Nah, untuk kali ini saya akan share screen, ya. Karena pada tugas Anda untuk kata-kata memang dalam bahasa asing atau yang sulit mungkin jarang didengar, tulisannya salah semua, ya. Jadi ini harus kita luruskan, maka saya untuk pertemuan hari ini dan berikutnya akan men-share screen, ya, materi. Jadi kalau ada nanti kata-kata berbahasa asing atau nama pakar, tidak salah tulis. Tetapi tugasnya masih tetap sama, ya, sebagai upaya untuk mendokumentasikan materi kita. Saya tugaskan Anda untuk setiap minggunya menulis kembali materi itu. Tujuannya supaya tertulis dan terdokumentasi dengan baik, ya. Bukan jangan ada dalam pikiran kita ini kayak anak SD lagi suruh nulis, bukan, ya. Tapi supaya memang kita itu akan mudah mengingat setelah kita mendengar, melihat, dan kita ulangi lagi dengan cara menulis, membaca lagi, menulis, membaca lagi, itu akan melekat dalam ingatan kita lebih lama. Jadi metode yang tugas mingguan ini memang sengaja saya buat supaya Anda bisa merekam lebih lama lagi. Walaupun terlihat seperti apa namanya jadul, ya, metode lama, tetapi tidak ada masalah menurut saya. Selain kita gunakan metode-metode baru, jadi kita kombinasikan. Baik, saya izin untuk men-share screen terlebih dahulu, ya. Oke, tunggu sebentar, sedang proses preparing PowerPoint. Oke, ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di awal, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai organizing, salah satu dari empat, ya, salah satu dari empat fungsi manajemen, ya, yang sangat penting. Selain yang pertama minggu lalu sudah kita bahas, yaitu planning atau perencanaan. Pada hari ini kita akan membahas tentang organizing, yaitu pengorganisasian, ya. Bahasa Inggrisnya organizing, bahasa Indonesianya pengorganisasian. Harus diingat. Yang lalu planning, bahasa Indonesianya perencanaan. Oke, baik. Ini adalah outline, ya. Jadi nanti pembahasan kita kurang lebih 30 menit ke depan itu membahas yang pertama pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen, kemudian definisi pengorganisasian,
tujuan pengorganisasian, kemudian prinsip pengorganisasian, tahapan pengorganisasian, kemudian proses fungsi pengorganisasian, selanjutnya prosedur dalam proses pengorganisasian, dan yang terakhir adalah manfaat fungsi dari pengorganisasian. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai betapa pentingnya fungsi pengorganisasian ini di dalam manajemen, ya. Nah, salah satu fungsi manajemen itu adalah pengorganisasian. Nah, fungsi ini sangat penting, ya, karena memang pengorganisasian itu berarti bahwa sumber daya yang tersedia dalam organisasi diintegrasikan dalam bentuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Nah, memahami pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen ini akan mengklarifikasi bahwa proses pengaturan dalam organisasi tidak akan selesai tanpa implementasi dalam bentuk orientasi terhadap orang-orang dalam organisasi, sehingga terus melakukan kegiatan sesuai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, pada fungsi manajemen yang pertama, yaitu planning, ya, perencanaan, itu kan proses bagaimana membuat satu konsep rencana apa yang harus dilakukan oleh setiap sumber daya manusia yang ada di dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, setelah ada konsep rencana tersebut, ini tidak akan berjalan kalau tidak dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan tentunya sumber daya manusia yang ada di sana, yang biasa kita sebut misalkan seperti karyawan, manajer, kemudian direktur, dan lain sebagainya. Artinya orang-orang yang akan menjalankan konsep rencana itu harus diorganisasikan. Nah, disebutlah dia dengan pengorganisasian. Artinya bahwa harus ada orang yang mengerjakan konsep-konsep rencana tersebut. Nah, pembagian-pembagian kerja atas apa yang sudah direncanakan itu, inilah yang dilakukan dalam fungsi yang kedua ini, yaitu pengorganisasian tadi. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak diatur satu fungsi pengorganisasian di dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka orang-orang yang telah siap bekerja itu tidak paham apa yang harus dikerjakannya. Ya, dia nggak tahu apa yang harus dikerjakannya karena memang belum ada perintah atau belum ada arahan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, pimpinan dalam hal ini perlu mengorganisasi siapa mengerjakan apa. Nah, itu dia intinya. Jadi kita, misalkan Anda misalkan pernah dalam satu bentuk organisasi, misalkan bekerja, atau yang paling gampang kepanitiaan lah misalkan. Dalam kepanitiaan itu kan tertulis dengan jelas. Apa yang tertulis di sana, misalkan ada struktur organisasi, di mana dalam struktur organisasi itu masing-masing punya jabatan. Dan jabatan itu masing-masing punya pekerjaan. Nah, proses untuk menunjuk orang menjabat apa, kemudian yang menjabat itu mengerjakan apa, nah inilah yang dikerjakan di dalam proses pengorganisasian. Ya, jadi hal yang perlu diingat adalah bahwa pengorganisasian ini tidak boleh dilewatkan. Ya, harus dilaksanakan dalam operasional manajemen. Baik, kita akan lihat dari sudut definisi terlebih dahulu, ya, supaya kita paham apa sebenarnya pengorganisasian itu. Ada beberapa pakar yang saya kutip, ya, mereka berpendapat tentang pengorganisasian yang nanti sama-sama kita akan simpulkan. Baik, yang pertama ada Shermerhorn, ya. Dia mengatakan bahwa pengorganisasian adalah
proses mengatur dan sumber daya lain, ya, proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian Stoner and Walker mengatakan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses, ya, di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga ada Jafar Muhammad mengatakan bahwa pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat tercapai. Kemudian Gatewood, Taylor and Farrell mengungkapkan bahwa pengorganisasian itu adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja, serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugas, ya, di antara pekerja dan tugas-tugas. Kemudian Serto mengatakan bahwa pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kelima pendapat ini kalau mau kita lihat satu persatu, pada intinya merujuk kepada sebuah definisi yang sama, ya. Mungkin hanya ada perbedaan-perbedaan narasi, tetapi kalau mau kita simpulkan sebenarnya pendapat mereka adalah sama. Lalu kalau mau kita simpulkan, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata bahwa pengorganisasian itu adalah pembentukan struktur organisasi yang di dalamnya terkandung. Yang pertama, penugasan formal bagi individu-individu dan bagian-bagian organisasi. Yang kedua, hubungan komunikasi dan pelaporan formal, ya, termasuk garis kewenangan, penanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan jenjang kontrol manajer. Nah, yang ketiga adalah bahwa penyusunan struktur ini untuk memastikan terjadinya koordinasi yang efektif bagi seluruh karyawan di seluruh lini dan bagian organisasi. Nah, ini inti dari definisi yang disampaikan oleh para pakar tersebut. Nah, kalau Anda pernah melihat, ya, saya yakin semua ini pernah melihat ada satu bagan di dalam kantor, misalkan, atau kalau Anda datang ke sebuah instansi pemerintahan, ya, di perusahaan swasta juga ada, di pabrik bahkan juga ada, ya, itu di dinding pimpinan atau departemen HRD, ya, itu biasanya ada ditempelkan semacam ada struktur organisasi, ada tulisan, kemudian ada bentuk kotak-kotak, di mana di dalam kotak-kotak itu ada nama dan jabatan, mulai dari atas kemudian runut ke bawah, ya, ada garis-garis penghubung, ada garis-garis langsung, ya, direct, dia langsung, dan jumlahnya itu ya banyak sesuai dengan jabatan yang ada di perusahaan itu. Ya, pernah lihat atau tidak yang seperti saya gambarkan? Halo? Pernah lihat atau tidak? Yang seperti saya gambarkan itu pernah? Pernah? Tidak, Pak. Pernah, ya. Jadi misalkan ada direktur, kemudian di bawah turun dia, bawah direktur 1, direktur 2, direktur 3, kemudian turun lagi ada manajer,
manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer produksi. Dan nanti ada lagi turun ke bawah, ada supervisor, sampai nanti kepada customer service. Bahkan sampai nanti ke cleaning service juga ada di situ. Nah, yaitu kalau Anda pernah melihat itu semua, itulah yang disebut dengan bagan struktur organisasi. Nah, pengorganisasian itu secara definisi di poin pertama bisa kita lihat adalah penugasan formal ya bagi individu-individu dan bagian-bagian organisasi. Artinya ada tugas-tugas yang diberikan. Jadi di dalam fungsi pengorganisasian ini itu memang fokusnya adalah memberikan tugas, membuat satu tugas, kemudian mencari siapa yang akan menjalankan tugas itu. Nah, yang kedua, hubungan komunikasi dan pelaporan formal, termasuk garis kewenangan. Jadi kalau Anda pernah melihat itu nanti, ada melihat bagan seperti itu, ya. Saya lupa ini, seharusnya saya tampilkan bagan itu kalau memang Anda belum pernah lihat. Tapi saya yakin nanti kalau Anda pergi ke kantor desa lah yang paling terdekat, kantor desa, atau ke sekolah, itu ada itu mulai dari kepala sekolah sampai itu ada itu bagannya. Di situ nampak ada dua macam garis, ya. Ada dua macam garis, yaitu garis putus-putus dan garis lurus, artinya tidak putus-putus. Oke, siapa yang tahu makna dari garis putus-putus sama makna dari garis lurus yang tidak putus-putus itu? Yang tahu saya kasih bonus nanti. Ada tambahan nilai saya berikan. Ayo, silakan. Tidak ada? Apa artinya ya? Atau maksud dari garis putus-putus dalam bagan struktur organisasi itu? Dan garis langsung, artinya dia tidak putus-putus. Sama seperti jalan raya, Anda pernah lihat enggak garis tengah di jalan itu yang lurus saja, sama ada garis putus-putus. Sadar enggak Anda itu kalau itu punya arti? Ya, sama seperti bagan ini juga. Ya, bagan struktur organisasi itu juga punya arti dia. Arti garis kewenangan, ya. Nggak ada yang tahu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu Pak gitu. Jadi biar saya lanjut. Nggak ada yang tahu? Ya, saya kasih bonus nanti. Coba Pak. Ya, silakan siapa? Kalau Adelita, ya Adelita. Mana wajahnya Adelita? Nah. Ya, jangan foto, langsung wajahnya. Ya, apa? Kalau dia yang putus-putus, dia maksudnya tidak bisa langsung mengomandokan yang di bawahnya itu, Pak. Itu kalau putus-putus. Kalau yang nggak putus-putus, yang lurus? Tak tahu. Oh, artinya tak tahu. Begitu. Oke, yang lain. Ada yang lain yang bisa lebih sempurna? Ya, kalau Anda nanti lihat, bisa dibuktikan nanti. Coba lihat. Pasti ada putus-putus dan garis lurus. Nah, mungkin Anda sekedar melihat, nggak pernah tahu itu maksudnya apa. Ada yang putus-putus, ada yang garis lurus, gitu. Oke? Nggak ada nih yang tahu nih? Ya. Nggak ada ya, oke, baik. Ya, siapa tadi Adelita, ya. Hampir ya, setengah ya. Katanya dua pertanyaan. Setengah tadi hampir benar bahwa kalau garis putus-putus itu garis kewenangan koordinasi. Ya, artinya siapa yang dihubungkan dengan garis putus-putus itu sifatnya koordinasi, bukan perintah atau komando. Ya. Nah, kalau garis lurus itu garis komando namanya. Artinya hubungan komunikasi mereka itu adalah hubungan perintah. Contoh misalkan ya, dengan di struktur kami di Fakultas Ekonomi, dekan
kemudian dengan saya, wakil dekan 1, wakil dekan 2, itu garisnya itu garis langsung, tidak putus-putus. Nah, inilah yang disebut dengan garis hubungan komando. Artinya Pak Dekan bisa memerintah saya. Ya, dia berwenang untuk memberikan perintah kepada saya. Nah, tapi di dalam bagan kami ada yang namanya UPM, unit penjamin mutu, ya. Nah, UPM ini ya, dia nanti sejajar dia nanti dengan dekan, tapi garis penghubung mereka itu putus-putus. Nah, artinya mereka itu koordinasinya atau hubungan komunikasinya adalah koordinasi. Dekan tidak bisa memerintah UPM, UPM juga tidak bisa memerintah dekan. Artinya supaya terjadi pelaksanaan satu kegiatan, mereka itu saling koordinasi, tapi bukan saling perintah. Kalau perintah ini kan ibaratnya bisa ada semacam stressing, penekanan. Ya kan? Misalkan dekan perintah ke saya, Pak WD 1, saya mau nanti itu laporan itu selesai pada hari ini. Jangan sampai besok. Kalau besok juga selesai, saya akan berikan sanksi nanti kepada Pak WD 1. Nah, itu perintah. Ada penekanannya. Tapi kalau sama yang UPM tadi nggak bisa. Bahasa kalimat komunikasinya beda. Bu UPM, nanti tolong ya Bu UPM, kami membutuhkan satu SOP ya. Kami butuh peraturan SOP. Jadi tolong nanti kira-kira secepatnya supaya bisa kami jalankan SOP itu tolong disusun. Nah, itu bahasanya beda. Nah, karena dia koordinasi bukan komando ya. Oke, baik. Ya. Coba nanti lihatlah kalau enggak percaya kalau ada yang putus-putus, ada yang garis lurus itu pasti nanti Anda tahu. Oh, betul rupanya. Nah, kalau yang garis di jalan itu ini informasi intermezzo ya. Itu juga ada artinya, ya. Kalau ini ada yang tahu artinya? Ini intermezzo sedikit ini, ya. Lumayan juga ini kalau Anda tahu nanti di jalan nggak sembarangan Anda. Ada yang tahu di jalan raya itu kan ada garis putus-putus-putus itu Farhan. Anda kan sering ngebut ini kan, Farhan kan di jalan raya kan. Nah, ada garis putus-putus, ada garis lurus. Itu apa maknanya? Apa artinya itu? Ya, kalau nggak tahu si Farhan berarti ya jarang naik sepeda motor lah ya, atau jalan touring. Jarang-jarang dia pergi-pergi. Ya. Kalau lihat wajahnya Anda ini wajah-wajah pemikir ya, kalau saya lihat. Si Windy itu serius sekali dia memikirkan, tapi nggak tahu saya apa yang dipikirkan. Ya kalau ada yang dipikirkan, kemudian terbersit jawaban, jawab aja langsung, nggak apa-apa. Jangan takut-takut. Melotot gitu kan mikir, tapi nggak tahu apa yang pikirkan. Atau entah mikirkan masakannya takut gosong atau macam mana, saya juga nggak tahu. Ya, si gadis juga dari tadi mikir, entah apa yang dilihatnya. Oke, ada yang tahu tidak? Ini intermezzo saja ya. Tapi kalau Anda tahu ini bermanfaat betul ini. Kalau di jalan. Nggak tahu ya? Oke, baik. Nah, saya jelaskan lagi. Ini kurang baca ini nampaknya. Kalau di jalan raya itu ada garis yang putus-putus, artinya Anda boleh mendahului kendaraan yang di depan Anda. Paham? Jadi misalkan ada mobil, Anda ini naik sepeda motor atau Anda naik mobil, di depan Anda ada mobil. Anda berada pada jalan yang di tengah itu ada garis putus-putus. Itu boleh Anda lalui dia. Tapi tengok juga di sebelah sana ada kendaraan atau enggak. Nanti kalau ada kendaraan Anda tabrak nanti. Misalkan di sebelah kanan kita itu ya enggak ada, lowong dia, jalannya kosong. Nah, di depan ada mobil, ada kendaraan. Kalau garisnya putus-putus, Anda boleh lewati dia. Tapi kalau garisnya itu garis lurus, itu nggak boleh Anda lewati. Ya, kalau nampak nanti sama polisi Anda kena tilang itu, nggak boleh dilewati. Ya,
Jadi kita harus sabar menunggu dia. Dia jalan, walaupun agak lambat, kita sabar. Walaupun kosong itu di sebelah kanannya kosong, nggak boleh dilewati. Nah, ya, itu dia. Baik. Sekarang kita masuk kepada sub pokok pembahasan yang selanjutnya ya, yaitu 4 pilar struktur organisasi. Jadi di dalam sebuah struktur organisasi itu ada 4 pilar yang menopangnya. Ya, istilahnya ada 4. Yang pertama dikenal dengan istilah division of work atau pembagian kerja. Ini maksudnya adalah pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas dan bukan tugas secara keseluruhan. Nah, ini adalah tugas-tugas yang diberikan untuk divisi-divisi tertentu, ya. Jadi bukan untuk tugas secara keseluruhan. Ada orang-orang yang ditunjuk untuk mengerjakan tugas itu. Ya. Nah, yang kedua, istilahnya departementalisasi. Nah, ini artinya penggabungan tugas secara logis dan efisien. Yang ketiga ada hierarki namanya. Maksudnya adalah menetapkan siapa yang memberi laporan kepada siapa dalam organisasi. Nah, inilah tadi yang struktur organisasi itu ada hierarkinya. Dari atas ke bawah. Kalau untuk memberi laporan itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dalam proses pemberian laporan, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Bawah ke atas. Bawah ke atas. Maksud dari bawah ke atas itu apa? Ya. Ya, sudah jelas lah ya. Dari jabatan yang paling rendah ke jabatan yang paling tinggi. Saya wakil dekan 1, maka saya harus memberikan laporan kepada dekan. Kaprodi ya di bawah saya, ya di bawah dekan juga memberi laporan kepada dekan. Gitu. Nanti sekprodi, sekretaris program studi nanti memberikan laporan kepada kaprodi, gitu loh. Jadi nggak ada itu ya logikanya yang atas memberikan laporan yang ke bawah. Nggak ada. Kemudian yang keempat istilahnya adalah koordinasi ya. Di sini menetapkan mekanisme yang menyatukan aktivitas departemental menjadi satu kesatuan dan memonitor keefektifan integrasi tersebut. Ya, jadi dalam proses koordinasi itu ada proses penyatuan ya. Satu dengan yang lain itu harus saling berkoordinasi. Tujuannya cuma satu, tujuannya adalah supaya apa yang direncanakan oleh perusahaan yang sudah ditetapkan itu tercapai. Jadi kalau mereka tidak saling berkoordinasi untuk membuat satu kesatuan aktivitas, kemudian mereka tidak terintegrasi. Integrasi itu artinya bersatu ya. Bersatu atau menyatu ya. Kalau disintegrasi itu cerai atau bubar. Ya artinya bercerai-berai dia, tidak menyatu lagi. Nah, itu Anda harus paham itu beberapa istilah mungkin yang jarang didengar ya. Kemudian selanjutnya ya, tujuan organisasi, pengorganisasian yaitu yang pertama membantu koordinasi, yang kedua memperlancar pengawasan, yang ketiga maksimalisasi pemanfaatan spesialisasi, kemudian penghematan biaya, dan yang kelima adalah meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Itu tujuan organisasinya. Oke, baik. Ya, artinya kalimatnya itu sudah gampang untuk dicerna lah ya. Tidak perlu dijelaskan. Kemudian prinsip dari pengorganisasian, ya mohon maaf ya ada kurang huruf atau kesalahan dalam pengetikan, ya nanti kita perbaiki. Prinsip pengorganisasian itu ada 4. Yang pertama adalah prinsip spesialisasi kerja, ya atau work specialization. Ini adalah pemberian tugas menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda, ya.
Jadi ada pekerjaan yang umum yang besar, kemudian dipecah-pecah menjadi sub-sub pekerjaan. Nah, inilah disebut dengan prinsip spesialisasi. Kemudian prinsip otoritas atau authority. Ini adalah hak untuk melakukan sesuatu, ya, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan orang lain, untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam pengorganisasian itu ada prinsip otoritas. Jadi orang-orang tertentu itu diberikan kewenangan. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu, maka tidak berjalan ya pekerjaan itu. Diberikan juga wewenang untuk memerintah orang lain. Misalkan manajer oleh pemilik perusahaan itu diberikan wewenang untuk memerintah. Karena nanti kalau tidak diberikan kewenangan, misalkan staf biasa, ya, kalau si manajer tidak diberikan kewenangan, staf biasa tidak akan mau melakukan apa yang diperintahkan manajer, gitu loh. Kalau tidak ada prinsip otoritas itu. Nah kan, sementara pekerjaan itu bisa selesai kalau adanya ya perintah dan adanya orang yang memerintah dan ada yang diperintah. Yang melaksanakan itu adalah orang yang diperintah. Ya, manajer tadi pun itu diperintah, walaupun dia nanti akan memerintah orang lain atau bawahannya. Dia diperintah, siapa yang memerintah dia? Pemilik perusahaan, gitu. Nah, jadi ada prinsip otoritas itu. Kemudian ada prinsip rantai komando. Ini garis wewenang secara terus-menerus yang membentang dari puncak manajemen ke level ya, dari puncak ke level terendah dari karyawan dan menjelaskan siapa yang harus melapor. Nah, ini rantai komando ini kalau sudah jelas jabatannya apa, ya masing-masing sudah tahu jabatannya, itu garis komando itu akan terus-menerus seperti itu. Tidak perlu diperbaharui lagi. Ya, bukan sikit-sikit misalkan perbarui kau berwenang untuk memerintah dia, ya, untuk memberikan pekerjaan dia. Nah, kemudian habis pekerjaan enggak berwenang lagi, tidak. Selama sudah jelas dari atas puncak ke bawah, maka rantai perintah itu terus-menerus terjadi. Ya. Kemudian yang keempat adalah prinsip pendelegasian wewenang atau delegation, ya. Nah, ini seorang manajer itu punya wewenang untuk mendelegasikan pekerjaannya. Ya. Misalkan gini, Anda pernah melihat ada proses orang mewakili orang lain. Nah, itu pendelegasian wewenang maksudnya. Contoh misalkan pimpinan tidak berada di tempat. Sebelum dia pergi, dia harus mendelegasikan wewenang. Apa-apa saja pekerjaan dia yang harus didelegasikan supaya tidak terhambat pekerjaan itu. Ya. Jadi ada delegasi di sana. Kemudian tahapan pengorganisasian ada 4. Ada tahap kreativitas, tahap pengarahan, tahap pendelegasian, dan tahap koordinasi. Ya. Nah, proses fungsi pengorganisasian ada 5. Yang pertama mengacu pada rencana dan tujuan manajemen, kemudian menentukan tugas utama, membagi tugas kepada individu, mengalokasikan sumber daya, dan melakukan evaluasi strategi pengorganisasian. Nah, dalam prosedur, ya, proses pengorganisasian ada 3. Yang pertama adalah rincian semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pembagian total beban kerja menjadi kegiatan yang secara logis dapat dilakukan oleh satu orang. Dan yang ketiga akuisisi, ya, dan pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam unit yang terintegrasi dan harmonis. Ya, yang terakhir adalah manfaat fungsi pengorganisasian, yaitu yang pertama sebagai fasilitasi koordinasi antara para pihak dalam kelompok, ya. Kemudian pembagian tugas sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Nah, yang ketiga, semua orang akan tahu apa yang dilakukan kalau sudah diorganisasikan. Yang keempat, menyederhanakan pemantauan.
Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi biaya. Dan yang ketujuh adalah hubungan antar individu menjadi lebih harmonis. Ya, kalau sudah jelas pembagian kerjanya, itu nanti tidak akan berantem itu ya, tidak akan saling berselisih karena masing-masing sudah ada tugas-tugasnya. Oke, baik. Itu materi atau pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi silakan nanti kembali lagi dibuat pencatatan materi ya, supaya Anda punya dokumen, Anda tuliskan dalam satu buku ya. Kalaupun di dalam kertas double folio jangan sampai hilang, dikumpulkan ya. Nanti saya minta laporannya itu supaya mana yang sudah selama ini sudah dicatatkan ya, ada catatannya. Oke, baik. Saya keluarkan dulu screen-nya ya. Oke, baik. Saya foto untuk untuk kehadiran. Oke, saya pikir kita cukupkan untuk pada hari ini pertemuan kita. Saya berharap Anda tetap aktif ya untuk berdiskusi dengan saya di grup dalam menyelesaikan tugas-tugas, karena memang ini sudah pertemuan ke-6. Nanti minggu depan pertemuan ke-7 tuh. Ya kan? Nggak terasa nanti pertemuan ke-7. Habis pertemuan ke-7 kita ujian tengah semester. Artinya setengah dari satu semester perkuliahan kita sudah mau habis. Lalu apa kabar dengan tugasnya? Ya kan? Saya tidak dalam keadaan mengancam, tapi saya memberitahukan satu kebenaran yang akan terjadi. Kalau Anda tidak selesaikan tugas itu, jangankan dapat jangankan dapat B, dapat C pun tidak. Jadi saya pastikan Anda yang nggak mengerjakan 2 tugas itu, saya pastikan Anda tidak akan lulus dan nanti pasti akan mengulang kembali. Jadi rugi. Bagus dari sekarang Anda kerjakan. Oke ya, baik. Kita lanjutkan diskusi kita nanti, tanya jawabnya di grup. Saya sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.